Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ahlil jud. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Imran allazi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Imran Bapak Ustaz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam pan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ibadah, dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnal khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha min jami'il bala'il muslimina wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'ini hawaijina wa tafrijini humumina wa gumumina wa liqabuli jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir, bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah. Salat maghrib berjamaah kita lanjutkan dengan duduk bersimpuh di majlis ilmu di rumahnya Allah, di salah satu taman surganya Allah di dunia. Hadir kita di majlis ilmu, mudah-mudahan dengan memudahkan langkah kaki datang ke tempat mulia ini, Allah catat di yaumil qiyamah nanti kita dipermudahkan oleh Allah menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kembali kajian ta'lim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i. Kemarin dibahas di antara aturan Allah, khitab atau undang-undang Allah, ada yang disebut dengan khitab wad'i. Isi daripada khitab wad'i itu 5. Pertama kemarin disebut khitab wad'i itu isinya syarat. Yang kedua isinya sabab. Yang ketiga isinya sahih. Yang keempat isi dari khitab wad'i adalah mani', dan yang kelima yaitu fasid. Nah, di pertemuan yang lalu dibahas bahwa di antara khitab wad'i ada yang disebut dengan syarat. Kalau dihubungkan dengan solat, pasal yang kita kaji, solat kewajibannya ada dalam khitab taklif. Ada solat yang hukumnya wajib, bisa jadi hukumnya sunnah, bahkan bisa solat itu hukumnya haram. Kalau yang wajib sebagaimana kita laksanakan solat yang 5 waktu, yang sunnah sebagaimana kita laksanakan rawatib. Ada lagi juga yang haram seperti menjalankan solat ba'da subuh, awas ini, menjalankan solat ba'da asar, haram hukumnya. Nah, khitab taklif kemarin gak bakal keluar dari khitab wadha. Artinya yang syarat, sehingga kalau ingin diterima ibadah solat kita, itu syaratnya harus terpenuhi, dan syarat itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada lagi dalam khitab wadha namanya sabab. Apa contoh sabab? Seperti kita punya istri, maka sabab seorang suami memiliki istri, terjadinya pernikahan, itu sebab wajibnya dia harus mendidik terhadap istrinya tersebut. Suami memiliki kewajiban kepada istrinya, istri pun sama memiliki kewajiban terhadap suaminya. Kalau kita sebagai suami, apa kewajibannya terhadap istri? Sebab memiliki istri, 5 wajib bapak jalankan. Pertama, wajib kita memberikan tempat yang layak. Walaupun belum bisa bangun rumah, buat rumah, minimal kita punya istri, sebab memiliki istri, simpan dia di tempat yang layak. Ya, walaupun hanya dengan menyewa, ngontrak. Yang kedua apa? Berikan makanan yang halal. Jangan sampai keluarga kita diberi makan makanan yang haram, hasil menipu, hasil korupsi, nauzubillah. Yang ketiga apa? Sebab memiliki istri, wajib suami memberikan pakaian setahun 2 kali, Pak. Nah, sebenarnya cuma 2 kali.
Tapi kadang ada yang istrinya juga sehari 2 kali COD-an dia ke rumah. Berarti kita sama-sama korban kalau begitu. Nah, kewajibannya itu cuma setahun 2 kali, 6 bulan, sitata ashhur, 6 bulan, 6 bulan. Cuman kalau melirik hari raya, ya mungkin hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nah, itu wajib tuh. Kecuali memang belum punya, nah, bilang ke istri karena wajib. Sebab kita punya istri kan ada syarat sabab sahih. Sebab kita memiliki istri, ngomong nanti, mak, mohon maaf nih mak, aku nggak bisa ngasih baju lagi nih. Udah berapa tahun nggak beliin baju. Kata istrinya, udahlah pak, pokoknya baju yang kemarin aja masih bagus. Emang berapa tahun nggak beliin baju lebaran? Ada mungkin 15 tahunan. La ilaha illallah, 15 tahun. Kamu ridho enggak? Ridho pak. Wah, selesai pak, enggak dosa. Ridho umul ahkam. Ridho itu induk daripada hukum. Karena istri sudah ridho, selesai. Paling kata istrinya, ya udah pak, pokoknya nggak usah mikirin mamah beli baju atau tidak. Kamu kumpulkan saja duit. Kalau kamu punya duit, tabungkan. Kamu punya duit, kumpulkan. Khawatir kamu mau kawin lagi. Wih. Ada bini kayak begini? Nggak ada, itu cuma cerita doang pak. Bapak jangan ngayal ini. Kalaupun ada, punya bini kayak begitu, kalau belum mati jangan dikubur pak. Nah, ada lagi kewajiban sebab memiliki istri. Apa yang keempat? Perhatian. Gimana perhatian itu? Istri sakit, bawa sama kita, dokter, puskesmas, klinik, rumah sakit. Atau kebetulan kita diamnya di Jakarta, istri di kampung, berbulan-bulan gak pulang. Perhatian, tanya kabar, uang masih ada atau tidak. Ini kewajiban itu. Dan yang terakhir ada yang namanya pendidikan. Wajib bapak cek pendidikan istri. Maksud pendidikan di sini dalam fikih itu agama. Nah, nanti itu bakal dibahas dalam bab munakahah. Karena dalam fikih diatur kemarin muamalah munakahah, tentang masalah pernikahan. Bagaimana keluarga sakinah mawaddah warohmah. Apa yang disebut dengan khulu, bain sugro, bain kubro, itu nanti dalam bab nikah. Nah, nanti di pasal itu dijelaskan kewajiban kita sebab memiliki istri. Salah satunya berikan istri pendidikan. Cek bagaimana wudu dia. Jangan wudu bapak dibaguskan, bapak ngaji di Al-Imran, wudu dipraktekkan sama pengajar, kita wudu pun bagus, giliran istri kita ternyata wudunya nggak bener. Maka kita yang ngajarkan, mak nih kalau wudu begini, termasuk mandi besar, maka rajin-rajinkan pak mandi bareng istri pak, bareng. Ini mustahab, dianjurkan. Apalagi sambil digosok-gosok, kita di punggung sabun sama istri. Itu kalau digosok pakai tangan biasa 10 juta per bulan itu biasanya. Kalau yang 5 juta per bulan ke istrinya pakai spon, ada kan spon ya? Nah, itu yang 5 juta per bulan. Kalau yang 500.000 per bulan ke istrinya sikat WC pak. Tapi ada yang memang dia nggak pernah ngasih, sikat kawat dia itu. Nah, dicek oleh kita bagaimana dia mandi, apa ta'mimul badan, di mana letak niat, bagaimana cara meratakan anggota saat mandi, bagaimana cara dia sholat. Maka yang bagus kalau mau ini, kita itu sholatnya bagusnya i'adah. Yang ditahsis untuk sholat berjamaah itu laki-laki, perempuan di rumah. Bahkan qa'ru buyutihinna, perempuan paling bagus begitu. Tempat ibadahlah, sholatlah di tempat yang tepat itu orang nggak pernah melewati. Tapi Jakarta susah. Di ruang tamu banyak orang biasa diem,
Paling di kamar buat lagi kamar biasanya, namanya gurfah. Itu yang paling bagus. Nah, kita cara mendidik sholat istri bagaimana? Beres sholat, sholat lagi. Itu yang bagus. Namanya i'adah syar'iyah. Apakah bapak di Al-Imran ini menjadi imam ataupun makmum? Selesai beres sholat, pulang ke rumah, istri sudah nunggu, qomat dia. Kita yang udah sholat, sholat lagi sambil mendidik terhadap istri. Namanya i'adah syar'iyah. Kalau dalam Jumat, beres sholat Jumat, sholat duhur, itu namanya i'adah muro'atan lil khilaf. Di kita jarang pakai. Tapi yang bagus memang beres Jumat, jalankan duhur. Banten mayoritas, Bogor beres Jumat musyabiah. Dibaca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7. Dibaca lagi kalau sanggup Ilahilas Turi, Firdausi, Ahlak 7. Selesai, amin. Beres, qomat. Di kita nggak begitu. Kadang imam Fatihah, beres Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, belum selesai nengok ke belakang, makmum udah nggak ada, Pak. Mana makmumnya? Udah pada pulang semua. Nah itu dicek bagaimana cara dia baca Quran. Cek istri kita. Mak, coba Qurannya baca sini. Surat apa, Pak? Terserah. Baca Fatihah. Gimana, Pak? Bagus gak Fatihahnya? Coba surat lain. Yasin. Bagus, Pak, Yasin? Ada yang salah nggak makhraj? Mungkin lahan, jali, khopi. Yang lain lagi suratnya. Udah tabarok, waqiah. Ternyata mana bisa ngebenerin. Ternyata dia aja lulusan Iqra 2,5, Pak. Ya nggak bisa. Panggil oleh kita. Kalau nggak bisa hadir ke masjid, malu melaksanakan ngaji bareng, suruh bawa. Ada di Laksana Kiai Haji Joni, panggil. Pak Kiai, tolong datang ke rumah saya, Pak Kiai. Ada apa ya, Pak? Ajarkan saya baca Quran, ajarkan saya bagaimana praktek sholat. Saya sebagai suami nggak bisa mendidik istri, Bapak yang hadir. Boleh. Itu pendidikannya kayak begitu. Nah, ada lagi sabab apa? Sebab Bapak memiliki harta, wajib Bapak keluarkan zakat. Termasuk kalau korban sekarang nih. Korban itu hukumnya wajib apa sunnah? Korban itu hukumnya wajib apa sunnah? Benar. Ajib apa sunnah ini? Kalau Imam Hanafi, nih Imam Hanafi, harus tahu dulu nih hukumnya. Imam Hanafi Nu'man bin Sabit, lahirnya 80 Hijriah, wafatnya 150 Hijriah. Hukum korban wajib. Turki, Palestina, Pakistan, Bangladesh, India, itu Hanafi rata-rata. Kalau mazhabnya Maliki, Malik bin Anas, 93 Hijriah lahir, 179 Hijriah wafat. Termasuk Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 150 lahir, 204 wafat. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, lahirnya 164 Hijriah, wafatnya 241. Ini yang 3 mazhab mengatakan sunnah mu'akad. Kita ada di mazhab mana? Syafi'i. Cuman dari yang 3 mazhab, makna sunnah itu kalau mampu. Tapi kalau dia masuk nisab, wajib apa hukumnya? Berapa nisabnya? 80 gram emas. 80 gram emas itu kalikan emas sekarang berapa? 2 juta. Bukan Mas Toyo ini. 2 kali 8 berapa? 16, 160 juta. Berarti harga 160 juta, Bapak punya duit di ATM 160 juta kurang lebih. Maka Bapak tahun ini kalau duit itu ada ketika masuk di hari raya haji, itu harus menjalankan kurban. Dalilnya mana? Al-udhiyatu wajibatun likulli muslimin muqimin musirin. Yang namanya korban itu wajib bagi semua muslim mukim, orang yang ada di situ,
Kemudian musir itu sugih dia. Nah, kalau kita mampu jangan cukup sekali. Kebanyakan orang sekarang salah paham. Aku korbannya cukup setahun sekali, padahal mobilnya ada 4, motornya ada 7. Nabi itu berkorban pernah sampai, korban itu ada 4 dalil. Boleh berkorban 1 kambing untuk sekeluarga. Bagi yang sama sekali nggak mampu nih, patungan yuk, tiap tahun pokoknya harus korban kita, biar nggak makruh satu rumah ini. Ada berapa kepala keluarga di sini? Ada 4. Beli kambing, kumpulin setahun sejuta. Sejuta lumayan ya, kambing gede. Kalau misalnya kecil, datang ke masjid. Masjid berapa sapi tabungan? 4 juta pas. Itu kalau 4 orang, kalau 8 orang, gope. Datang 4 juta disimpan. Satu rumah melaksanakan kurban, gugur kemakruhan. Yang lainnya gugur. Artinya apa? Itulah makna dalam hadis, Nabi melaksanakan kurban untuk umatnya. 1 kambing boleh untuk 1 keluarga, tapi tetap maknanya 1 orang yang berkorban. Nah, kalau di keluarga ada 10 orang, ya yang korban siapa itu? Bukan 1 kambing jadi buat 10 orang. Awas jangan salah paham. Maka dalil itu harus semuanya dicakup. Yang kedua, dalam hadis itu apa? 1 kambing 1. Apalagi yang ketiga paling bagus, Pak. Yang ketiga paling bagus apa? 1 sapi 1. Ada nggak yang 1 sapi 1? Tapi yang paling bagus lagi, punya 50 onta, 50 sapi, 50 kerbau, 1 tahun 1. Itu pernah dijalankan oleh Nabi semuanya. Jadi Nabi bukan hanya 1 kambing buat keluarga dan umat, pernah 1 kambing sendiri, pernah 1 sapi sendiri, pernah sampai puluhan onta disembelih oleh Nabi sendiri itu. Nah, kita ngambil dalilnya yang bawah terus. Pokoknya udah Pak, 1 ekor aja, kan boleh buat sekeluarga. Itu mananya sunnah kifayah. Kurang paham dia dengan hukum sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu cukup jalankan sunnah 1 orang, yang lainnya tidak sampai hukum makruh. Nah, minimal itu dipakai. Nah, di keluarga ada berapa? 1 rumah ada 10 patungan 1 tahun tuh, sampai 4 juta kasih masjid. Atau saya pengen kambing aja boleh. Emang yang bagus kambing apa sapi? Domba. Paling bagus domba. Udah deal semua. Alasannya apa? Oh, karena dari sejarahnya. Nah, sejarah itu dulu orangnya banyak enggak? Nah, kata ulama begini, yang paling bagus bukan kambing, bukan sapi, tapi daging yang paling disenangi di kampung itu. Itu. Kalau di sini kambing semua karena ikut sejarah, itu sejarah tebusan Qabil kepada Allah, tebusan Ibrahim terhadap Ismail untuk Allah. Nah, kita sekarang kadang ada nih, maaf, beli kambing bagus, tapi kadang ketika disembelih dagingnya dikasih, ada orang itu gak seneng. Kambing nih, daging apa itu? Daging kambing kayaknya, coba. Udah beda tuh. Kirain sapi, Pak. Simpannya juga beda. Asal dimakan tikus terserah. Di Banten nggak kambing nggak sapi, apa coba? Kerbau. Di Banten itu kalau korban sapi kayak diledek, Pak. Itu masjid apa korbannya? Sapi. Nggak enak sapi. Kerbau dong mahalan dikit, sampai 30 juta. Emang kerbau lebih mahal. Tapi kalau di kita pakai kerbau, aneh orang tar. Nah, kalau di sini senengnya sapi, bagusnya jadiin sapi semua. Jangan bawa kambing. Tapi kalau di sini senengnya kambing, bagusnya kambing semua. Jangan bawa sapi. Tapi kalau mayoritas banyakan sapi, ada juga ustadz yang kambing. Yang kambing itu yang apa namanya? Masih muda-muda lah. Masih muda-muda, pengantin baru. Kalau pengantin kolot malah dikasih kambing sate baru 1 tusuk udah begini nih, teng aja. Nah, lalu bagaimana? Udah, berarti kambing beberapa ekor saja, tapi sapinya berapa ekor lebih banyak gitu. Karena mayoritas paling banyak senangnya
Kalau di sini senangnya mayoritas onta, beli onta. Tapi Ustaz, di Laksana ini demennya ayam. Ah ini nih yang Arab Jadah yang kayak begini nih. Demennya ayam Ustaz, akhirnya semua bawa ayam. Hanya sampai kambing. Ayam itu hanya diperbolehkan oleh mazhab Imam Malik, saking wajibnya korban. Korban ma akikah beda Pak. Korban itu penebusan dirinya dengan Allah. Maka iraqatu dam. Kata Nabi Aisyah, dahulukan korbanmu, saksikan. Nah, maka yang bagus disaksikan bagi yang kurban. Disembelih sama dia, disembelih, maknanya apa? Ya Allah, terimalah imanku ini dengan sebab ku alirkan darah ini apa? Dujajah, angsa atau ayam terserah. Tapi bagi kita yang di mazhab Imam Syafi'i, bapak misalnya sampai sekarang usia 60-70 belum kurban, beli kambing gak sanggup, mending beli ayam Pak. Beli ayam, tapi jangan beli ayam nanti bapak kasih ke jagal, awas. Di rumah aja di gang. Pas hari 10 sendiri aja sembelih. Allahu Akbar, Allah. Ada orang lewat, diem dulu Pak. Lu takbiran lu, emang korban, bacot lu, lewat-lewat aja sih. Nah udah lewat dia, baru bapak sembelih, bagiin. Intinya daripada kagak sama sekali. Ya syukur-syukur bisa satu kambing walaupun untuk satu keluarga. Nah kalau bagusnya di sini banyaknya paling senang dengan sapi, maka sapi afdol. Sapi itu lebih utama berarti disembelih. Tapi kalau senangnya di sini kebanyakan kambing, maka yang afdol adalah kambing. Lalu bagaimana kalau korban untuk orang yang sudah meninggal? Boleh enggak? Korban buat orang yang sudah meninggal. Nah, enggak boleh. Enggak boleh. Nah, berarti emang ada pernah dengar ada yang bilang, Ustaz, fulan katanya bilang bahwa korban untuk orang yang meninggal itu enggak boleh. Ada dalilnya? Emang ada. Ada 2 dalil nih Pak. Jadi jangan bahas satu dalil. Kalau fikih dua-duanya bahas. Kurban pun sama. Satu kambing buat keluarga ini dalil satu, empatnya bahas. Yang satu kambing keluarga, satu sapi satu orang, 50 sapi satu orang. Nah, baru adil dalam fikih kayak begitu. Termasuk hukum bagaimana yang meninggal dunia, kalau dia dikorbankan boleh atau tidak. Pertama kata jumhur begini, la tadhiyata limayyitin illa biizni. Tidak ada korban, tidak ada akikah, korban yang enggak sah, akikah yang enggak sah, limayyitin bagi orang yang sudah meninggal, illa biiznihi, kecuali dengan izin. Jadi harus ada izin. Apa izinnya? Wasiat. Maka penting jadi orang suka ngaji itu penting. Khawatir kita enggak punya rezeki, belum punya duit, ngomong ke anak. Nah, khawatir bapak nggak ada umur, nah. Ini pun udah payah sakit itu. Nanti bapak doakan kamu rizkinya luas, tolong korbankan bapak dan ibumu. Khawatir tahun depan gak ada umur atau kapanpun itu kamu bisanya. Oh ya udah Pak, nanti insya Allah aku ada rezeki, aku bakal korbankan bapak sama mama. Tapi bukannya bapak banyak uangnya dulu, tokonya banyak, di pasar juga jalan, di Tanah Abang ada berapa toko bapak punya. Kok bapak belum korban-korban sih? Bapak memang banyak kekayaannya, mobil banyak, nah gara-gara janda itu nah akhirnya habis dikuras. Ini cuma contoh doang Pak. Akhirnya bagaimana? Meninggallah nih orang tuanya. Anaknya 15 tahun, 10 tahun kemudian korbankan dia orang tua. Boleh, ini sepakat semua. Ulama semua sepakat karena ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat, barulah beda pendapat. Kenapa harus ada wasiat orang yang meninggal mau korban? Alasannya kata jumhur ulama, li'annaha tushbihul pida anin nafsi. Karena yang namanya kurban ataupun akikah tushbihul pida, itu diserupakan dengan tebusan anin nafsi bagi jiwa. Sedangkan setiap tebusan bagi jiwa, fatawaqqafat anil izni,
membutuhkan yang namanya izin. Harus ada izin. Sehingga kalau nggak ada izin, akikahnya nggak ada. Nggak ada izin, siapapun yang meninggal mau dikorbankan, maka korbannya dipandang tidak sah. Ini menurut dalil yang satu. Tapi menurut dalil yang kedua beda. Siapa yang kedua namanya? Imam Rafi'i. Di antara pembesar ulama di dalam Islam, Imam Rafi'i. Nah, kata Imam Rafi'i, bagi bapak yang punya rezeki mau mengkorbankan atau mengakikahkan orang tuanya yang sudah wafat, mau ada izin ataupun tidak, kurbannya sah. Mau izin ataupun tidak, akikahnya sah. Nah, inilah yang dipakai sama kita. Kenapa nggak ada izin juga akikah kurbannya sah? Li'annaha dorbun minas sodaqoh. Karena yang namanya kurban ataupun akikah itu bagian dari sodaqoh. Kira-kira sodaqoh harus izin nggak sih? Sodaqoh perlu izin nggak? Kagak. Ya karena sodaqoh itu nggak perlu izin, korban dan akikah pun bagian dari sodaqoh. Maka anak mampu, dia mau ngorbanin orang tua, silahkan. Karena bagian sodaqoh. Alhamdulillah Ustaz, saya tiap tahun korban. Tiap tahun? Iya Ustaz. Korban apa dulu ini? Artinya korban perasaan doang ini. Atau ada orang korban itu korbannya cuma beli areng doang sama tusuk sate. Tidak Ustaz, saya alhamdulillah korban setiap tahun. Kemudian anak sudah korban, istri sudah korban, cucu sudah korban, menantu sudah korban, keluarga kami udah korban semua. Saya pengen ngorbanin orang tua saya yang sudah wafat. Dulu rizki kami berbeda, masih ada orang tua, kami masih dalam keadaan susah. Orang tua pun habis uangnya buat biayain kami sekuliah, sekolah, pendidikan, sampai kami sukses kerja, orang tua meninggal dunia. Dia nggak merasakan rezeki saya. Lalu saya pengen korbankan buat orang tua yang sudah wafat. Kalau perlu sama akikahnya. Pertanyaannya, ada wasiat nggak dia ngizinin agar kamu nanti korbankan dia? Nggak ada. Sama sekali nggak ada wasiat. Kata Imam Rafi'i, tetap jadi kurbannya. Tetap jadi akikahnya. Karena kurban dan akikah dorbun minas sodakoh, bagian daripada sodakoh. Nah, jadi intinya tak masalah. Kita ambil itu. Kalau khawatir ada yang mengatakan, apalagi sampai ditolak, Pak ini saya mau korban Pak, bawa kambing. Atas nama siapa Pak? Atas nama almarhum bapak saya Fulan bin Fulan. Oh maaf Pak, masjid kami nggak nerima. Ini wasiat dulu nggak ada, ke yang lain aja. Nah, nggak boleh kayak begitu. Karena masih dorbun minas sodakoh, masih bagian daripada sodakoh, tetap dihukumin sah dia. Saya punya duit, kebetulan Masjid Al Imron lagi direnov, mau dibangun lantai 3 misalnya. Datanglah ke masjid, dilihat, ya Allah keramikku belum dikeramik. Nanya, Pak Ketua ini di keramik berapa meter semuanya? Perkiraan yang dibutuhkan itu panjangnya ada 10 meter, lebarnya itu ada 15 meter. Berarti berapa meter tuh? 150 meter. Itu ya? Oh ya udah, saya mau nyumbang. Alhamdulillah Bapak. Bapak nyumbang 150 meter, 2 meter aja katanya. Yang kayak begini yang harus diinjek lehernya Pak. Kira-kira cuma 2 meter doang. Akhirnya dia sumbangkan nih, ada uang nih 8 juta, tolong Bapak atur buat pembangunan Masjid Al Imron. Tapi Pak, pahalanya buat almarhum ibu dan almarhum bapak saya. Nyampe? Sampai. Karena yang namanya sodakoh tidak perlu. Nah, begitupun pandangan Imam Rafi'i. Ini kata Imam Rafi'i, setiap ada syaikhon di dalam ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i, syaikhon 2 guru itu, pertama Imam Nawawi, kedua Imam Rafi'i. Nah, berarti ulama besar. Nah kata Imam Rafi'i, orang tua yang sudah meninggal dunia yang mau dikorbankan, korbankan. Yang mau diakikahkan, silakan. Itu dorbun minas sodakoh, masuknya bagian dari sodakoh. Lalu gimana? Saya belum akikah, boleh kurban nggak? Boleh. Kalau akikah itu Pak di hari ke-7.
Bapak punya anak lahir hari ke-7, akikahkan tuh. Cuman biasanya kan repot hari ke-7. Al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi, seorang anak lahir murtahanun digadei. Gimana cara tebusnya? Bi'aqiqatihi, bayar akikah. Kapan sembelih? Tudbahu anhu fil yaumi sabi, sembelih di hari ke-7. Wa yuhlaku rasuhu, cukur rambutnya. Wa yusama, beri nama. Itu hari ke-7. Tapi kalau nggak mampu boleh hari ke-14, nggak mampu boleh sebulan, nggak mampu boleh hari ke-40. Setiap lewat hari ke-7 namanya akekah kodok. Kalau lewat hari ke-7. Terus saya punya duitnya ternyata udah usia 50 tahun. Nah, berarti pas waktu balik dikabarin sama orang tuanya biasanya. Nah, kamu sekarang udah berapa usianya? 15 tahun, Pak. Udah balik berarti. Mohon maaf nih, bapak belum akekahin kamu, bahkan belum kurbanin kamu. Nanti kalau kamu ada rizki, kamu akekah aja sendiri. Akhirnya orang tua meninggal, usia 60 tahun baru punya duit kita. Ya Allah, saya baru punya duit, mana belum akekah lagi. Tapi korban juga belum. Mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan ada uangnya, ada hartanya di hari apa itu? Bulannya bulan apa? Kalau bulan di situ misalnya masuk bulan Dzulhijjah, maka korban dahulukan. Kalau ada duitnya di bulan misalnya bulan Muharram, wah Muharram masih jauh lagi. Buat korban aja keburu habis, Pak. Akhirnya ditabungin aja. Akhirnya hilang duitnya habis. Maka kalau adanya di bulan Muharram, akikah saja boleh. Dan nggak perlu, kalau yang akikahnya udah tua, maaf nih, nggak perlu marhaba dah. Kadang ada, saya waktu kecil nggak dimarhabain, nggak dicukur rambut lagi, kan nggak diakikahin kata dia. Pokoknya aku harus cukur rambut. Akhirnya dicukur rambut, bingung, namanya udah genap 60 tahun, siapa yang gendong dia? Itu masalahnya. Alhamdulillah nyewa ada Al-Imron, badannya gede, dikasih nanti 150.000, berani dia 7 kali putaran gendong, boleh lah. Nanti gendong biasa kayak bayi begitu, marhaba ya, putar. Nanti digunting, dicukur rambutnya dia. Cuman kalau bisa jangan cukur rambutnya, telinganya aja, Pak. Gunting, tahu dah kolot, masih pengen, nggak usah, nggak perlu. Kalau masih bayi baru, tapi kalau udah sepuh udah panggil aja. Ini makan belum? Ada kambing tuh, nah, Haji, bagikan, selesai. Nah itu kalau, tapi kalau ada uangnya ternyata di hari Adha, apalagi udah masuk Dzulhijjah, tahan hartanya, gunakan harta itu untuk korban. Jelas ya? Ada mau nanya sampai sini? Ayo. Itu mau korban. Biasanya ini kalau yang nikah ini udah lupa belum bilang. Udah apa? Apa? Oh. Kalau susah, khawatir kena tipu, lihat usia aja. Ada kadang mah orang sengaja malah diompongin atau gimana? biar mas itu masuk. Kalau kambing itu 1 tahunan, kalau sapi 5 tahunan usianya, baru itu bisa cumplak gigi disebutnya, kayak begitu. Tapi kalau khawatir ditipu, misalnya sengaja giginya dicumplakin, nah, udah aja ngikut tahun. Biasanya udah kelihatan, kalau masih kecil itu udah kelihatan. Kadang ada nih 2 tahun yang lalu lah, kasihan kayaknya kena tipu itu. Kira-kira kurban kambing segede, paling kecil banget, Pak. Katanya ini udah sah Ustaz. Ya ilaha illallah, belinya di mana? Emang berapa harganya? 1,5 juta. Iyalah 1,5 juta. Orang lain 4 juta, 5 juta, ini 1,5 juta. Berarti dia asal kambing. Nggak bisa, kambingnya yang harus udah mumpuni syarat. Ada yang mumpuni syarat, cek matanya, bawa optik dulu, nggak usah, Pak. Suruh jalan aja, pas jalan kekeleongan dia.
Oh ternyata katarak matanya, dikasih kacamata baru. Nah, masa kambing pakai kacamata? Tidak sah yang tidak bisa melihat. Tidak sah kambing itu yang kurusnya sangat kurus. Sapi sangat kurus nggak sah. Sapi ini sangat kurus nggak sah. Kambing ini sangat kurus nggak sah. Atau diam aja, sakit dia, karena dia dipisahkan dari pacarnya. Kambing juga itu, akhirnya nggak makan dia, nggak boleh. Termasuk yang harus hati-hati, ihtiyat nih, yang nggak boleh pincang kakinya. Termasuk pincangnya karena dijatuhkan dia. Nah, maka kalau menjatuhkan sapi yang bagus, jangan sampai dijatuhkan main hantem aja kakinya, langsung dipukul sama balok, jatuh air sapinya. Nah, tapi biasanya suka ada cara, ada trik. Intinya jangan sampai walaupun khilaf, jangan sampai walaupun dia kondisinya sehat, ketika dijatuhkan sampai patah. Nah, atau yang ada yang memperbolehkan itu ulama yang pecah tanduk, karena tanduk itu nggak ada fungsi. Mau bertanduk cuma satu, mau pecah dua-duanya, bahkan tak bertanduk tetap sah asal masuk umurnya. Buntut khilaf, buntut yang buntung ada yang mengatakan nggak sah, tapi ada juga yang mengatakan sah. Maka bagusnya udah, kalau kambing, kalau tanduk cari tanduk yang sempurna. Kalau buntut cari buntut yang sempurna. Kalau badan misalnya kurus, jangan terlalu kurus. Kalau kelihatannya kurus amat ya, berarti nggak sah nantinya. Itu intinya. Kalau bapak ragu, yang maksud cumplak itu kayak bagaimana? Ikutin umur aja. Biasanya umur nggak bisa dibohongin. Gitu. Walaupun kecil, tiklot namanya, letik-letik, kolot. Gitu. Biasanya kayak begitu. Jelas? Cukup? Ada lagi? Ayo. Salam. Ini dalam keluarga ada 7 orang semuanya. Kan seharusnya kalau korban itu kan harus ambil perjuangannya. Niatnya untuk satu keluarga. Tapi karena keadaan tidak uang nggak ada juga contoh kita beli kambing. Terus kenapa tetap niatnya untuk satu keluarga itu bisa? Ya, dalil yang keempat itu Imam Tobroni kalau nggak salah. Jadi begini, paham kayak begitu bagus, cuman harus semua paham hadis dipahami. Nabi satu buat keluarga, Nabi satu kambing buat satu orang, Nabi satu sapi ontak buat satu orang, Nabi 50 ekor buat satu orang. Bapak sanggupnya yang mana? Yang satu aja Ustaz. Soalnya di rumah boro-boro Ustaz, makan aja susah, akhirnya kami patungan. Itu yang patungan biasanya. Ada berapa orang di sini? Ada 10. Ya udah yuk, 400. Dapat tuh 4 juta. Beli kambing satu. Niatnya tetap untuk satu orang. Ini siapa dulu yang niat? Saya dulu. Oh ya udah, nanti tahun depan kamu, tahun depannya kamu. Tiap tahun kayak begitu. Itu namanya sunnah kifayah. Cara begitu boleh, tak masalah. Jadi satu kambing menggugurkan makruh satu keluarga. Namanya dalam riwayat 1 ekor kemakruhan buat keluarga. Tapi itu satu kambing itu buat nama satu orang doang. Namanya tetap satu orang. Jangan satu kambing nanti pahamnya ini 1 ekor bapak anu mana 1 ekor kurus itunya sebuku lagi namanya. Tetap satu orang. Ini buat bapak anu bin anu serelek. Itu menggugurkan kemakruhan. Banyak yang pakai kayak begitu, bagus juga. Yang penting waktu penyembelihan tetap satu orang. Itu di mazhab kita. Satu orang yang namanya gitu. Satu kambing, kecuali 1 ekor sapi. 1 ekor sapi misalnya yang hadirnya di rumah itu ada 21 orang, berarti yang 7 orang dulu, 14 orang tahun depannya lagi, kumpulkan lagi dengan harga yang sama. Nah, sekarang yang 7 dulu, panu, selesai sembelih. Bagaimana dengan keluarga sisanya yang belum melaksanakan kurban? Tidak makruh, karena tertanggung dengan 1 kambing, karena tertanggung dengan 1 sapi. Sebenarnya kalau pakai cara begini, 1 rumah 1 ekor, di sini bisa ada 20 ekor sapi, Pak. Itu. Cuman rata-rata kita nggak niat. Coba Bapak belilah tabungan gambar kambing, Pak.
Apa bukan tabungan, celengan tuh. Celengan. Nah, nanti Bapak setiap bulan berapa tuh? Cepek atau ya cepek lah udah. Cepek. Berarti 3 tahun 3.600.000. Langsung atau jadikan 4 juta misalnya. Bongkar. Ketika dibongkar 4 juta, rata-rata kalau udah jadi duit walaupun niat korban, mikir lagi dia. Ini mendingan buat korban apa mending DP motor beat ya. Biasanya kayak begitu. Maka yang bagus sudah titipkan aja ke mesin. Nah, karena kita gatel kadang kalau duit itu. Niat itu suka berubah kita. Jelas ya? Ayo terakhir. Halo. Kita beli sapi atau kambing, kita sudah cek, begitu pada saat penurunan kita nggak tahu tiba-tiba kakinya cacat gitu. Cacat itu menyebabkan tak bisa jalan sama sekali? Bisa jalan tapi cacat. Yaitu berarti disebut, kalau cacatnya nggak sampai parah kayak terkilir, kan kita nggak tahu kecuali bisa ngomong Mas Sapi. Lu kenapa lu? Tadi gua pas main bola kekilir, kata dia. Diurut selesai dia. Tapi kalau benar ini patah, ya harus tanggung jawab itu. Harus tanggung jawab, balik lagi berarti. Sapinya tukar lagi dengan sapi yang baru. Kayak begitu. Karena memang di antara syarat-syarat dalam korban itu nggak boleh hewan yang sembarangan. Bahkan Bapak kalau nemu di daerah-daerah lain, Pak, ada di Banten itu daerah-daerah agak ke dalam dikit, sampai dimandikan dulu, dipakaikan dulu pakaian, Pak. Seperti itu. Apalagi akekah lebih rame lagi, ada bajunya buat kambing. Adat memang, tapi nggak sampai menyalahkan syariat. Di kita juga jangan sampai, hati-hati tuh, maaf nih anak-anak, kalau lagi kumpul-kumpul ada sapi kadang main colok-colok matanya, diambil sama dia bambu, dipukul-pukul, dicolokin matanya, akhirnya matanya nggak bisa melihat. Nah, maka minimal pagar lah. Pagar sama kita boleh melihat tapi jangan sampai dipukul atau kayak gimana, khawatirnya jatuhnya kayak tadi, kakinya sampai dipukul-pukul akhirnya sangkanya pincang jadi syak, kitanya ragu. Tapi kalau dari awalnya dilihat nampak pas diturunkan kecerobohan, ya wajib kembali kalau yakin itu memang makna cacat secara mutlak, minta ganti dengan yang baru. Jelas? Cukup ya? Nah, itu salah satu makna sabab. Jadi di dalam khitab wadha itu ada syarat, ada juga sabab. Nah, salah satu sabab di sini, salah satunya lagi seperti anak itu boleh wajib mendapatkan waris anak. Tapi anak bisa terhijab mendapatkan waris sabab. Apa sababnya? Anak bunuh orang tuanya. Anak terhijab, dia tidak mendapatkan hak waris. Itu sababnya. Termasuk orang tua wasiat, walaupun ada anak wasiatnya lebih dari 1/3, nggak ada. Aku punya harta sekian M, ku berikan buat anu sekian M, bukan hibah nih, tapi ini wasiat. Setiap wasiat lebih dari 1/3 tertolak. Sababnya masih ada keturunannya, masih ada anak-anaknya yang hak untuk mendapatkan waris tersebut. Nah, itu makna daripada sabab. Ada lagi nanti kita bahas, yaitu sahih, termasuk ada mani dan juga ada fasid. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kemudahan rizki kita, dan mudah-mudahan Allah beri kejadikan ibadah yang kita jalankan semua sebagai wasilah mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin, wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha fil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Qul bin
بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة استغفر يا جلال والإكرام اللهم صل وسلم بالأولين والآخرين وتبارك وتعالى سادتنا رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين